4 bulan sudah Olga tergolek tak berdaya di sebuah rumah sakit di Singapura. Selama itu pula kabar tentangnya terus berhembus kencang. Seiring dengan dirawatnya Olga di Singapura yang hingga kini sudah mencapai 4 bulan, bagaimana nasib bisnis Olga di Jakarta? Benarkah jadi tak terurus karena orang-orang di manajemen Olga maupun keluarga Olga sendiri sibuk mengurus Olga di Singapura? Ladang bisnis Olga di bidang pakaian, restoran maupun yang lainnya yang semula tumbuh subur menghasilkan pundi-pundi, kini seperti anak ayam kehilangan induknya. Lalu benarkah ada perombakan di manajemen Olga Syaputra demi untuk menangani bisnisnya selagi Olga dirawat? Bahkan hingga salah satu sahabat Olga yakni Cut Memei turut diperbantukan menjaga restorannya. Setidaknya berpengaruh, soalnya awal-awal dulu kan Olga juga sering main ke sana dan juga Mavera suka main ke sana, kita juga suka kumpul bareng. Dan di saat Olga lagi sakit sekarang ini juga pastinya orang-orang juga banyak yang agak-agak jarang datang ke sana, agak sepi sedikit sih. Cuman ya hanya di manajemennya aja sih karena mengalami banyak perombakan. Ya kan kita tahu juga Mavera semua kan di Singapura semua. Terus ada sebagian besar tuh manajemen kita tuh headnya tuh semua ada di Singapura sekarang untuk ngurusin Mimi. Jadi beberapa pergantian manajemen pasti akan kita lakukan sih. Aku pribadi juga awal-awal nggak ikutan sibuk-sibuknya lah ya di sini, enggak gitu. Cuman sekarang mungkin kondisinya awalnya memang Mavera yang in charge di sini, tapi karena Mavera lagi nggak ada, ya otomatis ya kita, karena aku merasa ini adalah milik aku, ya aku yang sama Mami Debbie yang berjuang lagi nih gimana ya kira-kira supaya tetap jalan gitu kan. Nggak mungkin juga istilahnya rumah nggak ada tuan rumahnya gitu. Kayak sebulan 2 bulan ini kita bikin sistem. Kita bikin sistem manajemen. Tapi yang saat ini sih bos sendirinya masih lagi di rumah gitu kan. Kemarin kan habis dari Singapura. Dia di Singapura sih ya hampir 3 bulanan lebih lah jagain Olga. Jadi kan dia udah nggak fokus di restoran ini. Ya mungkin dia bertanggung jawab untuk ngurusin kakaknya dulu di Singapura. Makanya mungkin kerjaannya yang di sini ditinggalin dulu gitu aja sih. Kalau udah nggak aktifnya sih 3 bulanan, udah nggak aktif, nggak intens. Dia intensnya di Singapura. Kalau di sini paling kalau lagi ada keperluan keluarga dia pulang. Oh, kalau ke sini kita kurang tahu. Masalahnya mungkin kalau pulang ke Jakarta juga ke rumahnya sih nggak ke restoran ya. Ladang bisnis yang dulu tumbuh subur menghasilkan pundi-pundi kini seolah ikut larut dalam kesedihan karena sakitnya Olga. Maklum saja, tangan dingin Olga maupun manajemennya tak sanggup lagi mengurus karena sibuk mengurus Olga di Singapura. Lantas siapa lagi yang diserahi Olga mengurusi bisnisnya selagi sakit dan dirawat? Aku nggak tahu sih kalau untuk bisnisnya dari Olga sendiri sih aku belum tahu sih karena yang ngurus sih semuanya masih manajemen aku, masih orang-orang kantor aku sama keluarganya dia sih. Kalau dibilang dijual enggak lah, masih orang kemarin soalnya kita juga masih bikin acara di situ. Cuman mungkin kemarin ada sedikit perombakan manajemen aja. Ya yang pastinya walaupun dalam keadaan sakit Olga Syaputra kita sebagai temennya sih ya masih menjalankan lah. Ya, itu kan juga semangat dari Olga Syaputra juga. Clothingan Mas Bidayaman itu jadi kita sama-sama ngebantuin aja lah agar biar cepat banyak juga yang ngebeli baju kita gitu. Kalau misalkan itu masih sampai sekarang? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali nggak ada yang berubah. Sedikit pun enggak. Nggak diurusin karena juga dari pihak manajemen ada Mavera juga kan sekarang lebih banyak di Singapura. Mungkin kelihatannya kayak nggak diurusin, cuman masih diurusin kok, semuanya masih baik-baik aja. Kondisi Olga yang tak kunjung sembuh menorehkan kesedihan di hati Billy sang adik. Di balik keceriaannya, setiap beraksi di balik kaca, hati Billy sejatinya menangis memikirkan kondisi sang kakak. Tapi semua itu disimpannya dalam-dalam di hati. Namun Billy hanyalah manusia biasa, perlu tempat mencurahkan beban yang menghimpitnya. Di layar kaca boleh saja ia tersenyum dan memancing tawa penonton. Tapi selepas itu, ia pun memuntahkan beban yang menghimpitnya dengan mencurahkan isi hatinya kepada sahabat-sahabatnya.
dia mesti mikirin Olga, kadang-kadang Billy mikirin dia, pikiran Billy bercabang, kadang mikirin Olga, kadang mikirin pekerjaan, kadang mikirin mama bapak gitu. Namanya adik kandung ya, kondisi kakak sendiri lagi sakit terbaring di rumah sakit, sedangkan Billy lagi ketawa-tawa, lagi seneng-seneng, lagi makan enak, tapi keadaan dibalik itu Olga lagi sakit ya, Billy ngerasa sedih dan ya ngerasa sepinya adanya Olga. Kalau Billy tuh ya kadang-kadang sih dia suka bilang kangen sama Mimi, sama Olga. Gue suka kangen sama Yoga nih, Tar. Kadang-kadang kalau lagi di TV kan kadang-kadang kita harus terlihat senang, terlihat ketawa terus, padahal dia nggak tahu di balik semua itu kan dia kadang-kadang suka mikir. Itulah kadang-kadang yang ngebuat gue sebagai sahabatnya Billy juga sedih. Cuman gue sih selalu yakin Billy tuh orang yang sangat kuat, sama seperti kakaknya itu sih. Enggak, kalau si Billy sih emang dasarnya aja kayak kucel, nggak ada arti-arti. Enggak lah, kalau Billy tuh tipikal kalau dia lagi sedang kepikiran atau segala macam tuh dia biasanya tuh larinya ke sholat sih. Dia tuh selalu nekenin apapun yang gue lakuin, biasanya dia ngadunya tuh sama yang di atas itu, sama Allah. Dia bilang ya gue bisa ngadu sama siapa lagi, even sama manusia pun tidak akan merubah segalanya kan. Mendingan gue langsung sama Allah aja, dia bilang. Makanya kita tuh sekarang ya udahlah rajin-rajin sholat, rajin-rajin banyakin doa buat Mimi juga gitu. Saat Olga bertarung melawan sakit dan ladang bisnisnya diambil alih oleh teman-temannya, Denny Cagur yang juga host dahsyat menghadapi dua kenyataan yang bertolak belakang. Ketawa versus kecewa, tertawa karena bisa berkumpul dan goyang Bang Jali bersama KBJ. Sementara di saat yang sama, sang istri tergolek di rumah sakit. Lantas seperti apa perhatian Denny saat menjenguk sang istri di rumah sakit? Saksikan liputan khususnya di segmen selanjutnya. Selamat pagi pemirsa, setelah 4 bulan dirawat di Singapura, berbagai bisnis milik Olga Syaputra langsung diambil alih oleh para sahabatnya di Jakarta. Kisah host dahsyat lain Denny Cagur yang juga merupakan sahabat Olga harus menghadapi dua kenyataan berbeda, tertawa versus kecewa. Tertawa karena senang bisa berkumpul bersama KBJ dan di saat yang sama juga sedih karena sang istri tercinta masuk rumah sakit. Lantas seperti apa keseruan Denny Cagur saat bergoyang bersama ratusan penggemar di Bundaran HI? Dan seperti apa pula rasa sayang Denny saat menjenguk sang istri di rumah sakit?